Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya. Salam. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship Revival Total Ministry. Pada malam hari ini kita akan masih melanjutkan tema kita tentang pertumbuhan rohani, ya. Ini tema yang akan kita bahas bagian yang ketiga, ya. Nah, Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan tentang pertumbuhan rohani, ya. Nah, kemarin sudah kita singgung sedikit ya tentang biji sesawi, ya, tentang biji sesawi. Nah, apa sih maksudnya tentang biji sesawi? Iman sebesar biji sesawi itu kenapa bisa memindahkan gunung? Lalu muncul pertanyaan begini, ya, untuk memindahkan gunung itu dibutuhkan iman yang besar atau hanya iman yang kecil seperti biji sesawi itu? Ya, Saudara, banyak orang kadang-kadang berpikir agak bingung di sini ya. Kan Tuhan katakan, ya, milikilah iman sebesar biji sesawi saja. Kata saja itu artinya, ya, kayaknya nggak perlu yang melampaui hal-hal yang besar seperti gitu loh. Ya, jadi ayatnya kan ngomong gitu. Milikilah iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu akan dapat berkata kepada gunung itu, beranjaklah, pindah ke laut, maka gunung itu akan pindah ke laut. Ya, beberapa orang tanya pada saya, Pak, kalau gitu kita nggak butuh iman yang besar ya untuk memindahkan gunung yang besar itu. Nah, Saudara, sebenarnya mekanismenya adalah untuk memindahkan perkara yang besar dibutuhkan iman yang besar juga. Nah, tapi kenapa Tuhan memakai contoh bukan biji duren yang gede itu atau biji alpukat itu kan lebih gede lagi ya. Nah, ada lagi yang lebih besar, biji apa lagi coba? Nggak ada ya? Biji duren ya, biji alpukat. Kenapa? Ya, kok Tuhan bilang biji sesawi itu? Ternyata Saudara, biji sesawi itu walaupun kecil, dia punya potensi. Ya, potensinya itulah yang ditekankan oleh Allah. Buat apa Anda punya sesuatu yang besar, tapi tak mampu untuk menggerakkan perkara yang kecil? Ada beberapa orang ya, kelihatannya sudah imannya tuh besar. Tapi menghadapi masalah yang kecil aja dia kalah. Dia KO. Ya. Nah, kita lihat sini. Iman yang besar itu, atau iman sebesar biji sawi ini, dia punya potensi. Yaitu potensinya bisa bertumbuh, lalu menjadi pohon yang besar. Sehingga Alkitab mencatat, burung-burung itu akan bersarang ya pada berteduh di situ. Mungkin ada orang yang jalan lalu capek, lalu kepanasan, lalu berteduh juga. Artinya apa? Pohon sesawi ini bisa menjadi perlindungan ya bagi semua yang membutuhkannya. Menjawab persoalan kehidupan dari beberapa orang yang membutuhkan jawaban dalam permasalahan mereka tersebut, ya. Nah, Saudara, makanya biji sesawi ini penting, ya. Kita buka dulu ayatnya dalam Injil Matius 17 ayat 20, ya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi kamu. Ya, nah Saudara, tidak ada yang mustahil kalau Anda punya iman sebesar biji sesawi. Ternyata iman sebesar biji sesawi itu adalah imannya Allah sendiri. Ya, imannya Allah. Kemarin sudah saya singgung sedikit. Nanti juga kita akan bahas dalam buku yang kedua, buku 2, ya, tentang iman. Pertumbuhan imannya ada di situ secara lebih detail. Tapi saya jelaskan secara singkat saja untuk mengerti tentang biji sesawi ini. Saudara, ada 2 jenis iman sebenarnya ya.
dalam pelajaran kita di buku 6 itu ada materi judulnya adalah 2 tahapan iman ya. Tahapan iman atau 2 jenis iman. Nah, tahapan yang pertama itu adalah iman yang muncul karena kebutuhan dari manusia itu ya, lalu dia mencari solusinya, lalu dia menggerakkan semua potensi di dalam dirinya ini, lalu mencapai Allah, ya, melibatkan Allah, lalu jadilah seperti itu. Contohnya ya, ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Lalu orang itu sembuh ya. Dia sembuh karena apa? Dia punya tekad. Aku mau menjamah. Nah, tekadnya. Tekadnya itu membawa dia datang kepada Tuhan, lalu Tuhan menyembuhkan mereka ini. Nah, yang kedua, ya, imannya perempuan Serofenisia. Karena dia butuh, anaknya sakit, lalu dia cari Yesus berseru-seru, ya. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami, anakku sakit, ya. Sampai diusir-usir sama murid-muridnya, ya. Tapi dia tetap tidak bergeming, malah nyanyi, maju tak gentar, membela yang benar, gitu ya. Pokoknya sekali Yesus, tetap Yesus. Wah, lagu-lagunya kan begitu ya. Lagu-lagu sekarang kan, sekali Yesus, tetap Yesus. Wah, kalau macam gitu loh. Tekadnya tuh luar biasa seperti itu. Pokoknya sekali Yesus, tetap Yesus. Pokoknya hanya Yesus yang bisa menolong saya. Akhirnya dia bisa, ya, diuji seperti itu, dan akhirnya Tuhan berkata, hei ibu, besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh, ya. Lalu ada iman yang berikutnya adalah imannya perwira Kapernaum, ya, karena hambanya sakit, lalu dia datang, dia direferensi oleh orang-orang sekitarnya bahwa orang ini baik, penuh dengan kasih. Lalu Tuhan mau menolong, dia mau datang ke rumahnya karena diundang kan. Tapi sebelum dia berangkat, perwira Kapernaum itu bilang, nggak usah pergi ke rumah, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ya, nah saudara, akhirnya Tuhan Yesus geleng-geleng. Belum pernah aku dapati atau aku jumpai iman seperti ini di kalangan orang-orang Israel. Tapi iman ini munculnya dari mana? Dari manusia itu sendiri. Karena aku butuh Allah. Maka aku datang kepada Allah, menggerakkan hatinya Allah, sampai akhirnya Allah bekerja di dalam diri kita. Nah, iman sebesar biji sawi itu beda. Iman sebesar biji sawi itu bukan didorong karena adanya sebuah kebutuhan dalam hidup kita, bukan. Itu memang karena Tuhan mau mengerjakan ide dan gagasannya, rencananya melalui hidup kita. Amin. Ya. Jadi kalau dibilang tadi, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu dapat memindahkan gunung. Satu kali saya ditanya, ada beberapa orang bilang begini, Pak, kan firmannya bilang, kalau punya iman sebesar biji sawi, bisa mindahin gunung kan? Saya langsung jawab ya, iya dong. Karena jawaban saya begitu mantap gitu ya, iya dong. Lalu dia balik bertanya lagi, kalau gitu Pak, kalau Bapak percaya iman sebesar biji sawi yang Bapak punya itu, bisa memudahkan gunung, tolong Pak pindahin gunung itu, ya. Hah, siapa yang pernah digituin sama orang? Pindahin gunung itu, Lalu Anda garuk-garuk gitu ya. Piye iki? Pindah atau enggak ya? Ya, ditantang seperti itu. Nah, saudara, mungkin ada orang yang mendengar pengajaran tentang begini, lalu mungkin telepon pengajarnya, lalu tanya seperti itu. Jawaban kita apa? Bentar ya. Hal ini bukan keinginan dan kehendak atau kemauan saya. Bicara tentang iman biji sawi, itu adalah bicara tentang plan atau rencana Allah, kehendak Allah murni. Tidak dicampur dari
dipengaruhi oleh kebutuhan manusia sedikit pun. Kalau kamu minta itu pindah, saya tanya Tuhan dulu. Tuhan mau pindahin gunung itu atau tidak? Kalau Tuhan bilang, aku mau pindahin gunung itu, dan dia mau pakai Anda dan saya, omonganmu nanti akan manjur. Anda akan berkata kepada gunung itu, maka gunung itu akan pindah. Gunung itu pindah bukan karena permintaan orang yang mencobai Anda, bukan. Gunung itu pindah karena Tuhan mau memindahkan gunung itu. Amin. Nah, itu ampuhnya ya dari iman sebesar biji sesawi. Jadi iman sebesar biji sesawi itu bukan muncul dari manusia, tapi karena Allah punya keinginannya sendiri. Amin. Nah, Matius 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini saya katakan tadi ya, bahwa biji sesawi itu kalau sudah besar, bertumbuh, akan menjadi pohon yang bisa menampung, ya, seperti burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Nah, sekarang artinya apa di sini? Menurut Anda, apa yang dimaksud oleh iman sebiji sesawi ini? Ya, iman sebiji sesawi ini artinya adalah benih iman yang hidup yang dapat bertumbuh menjadi besar. Ya, benih iman. Iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman. Tuhan bicara, lalu Anda punya benihnya. Lalu Anda mempercayai itu sebagai iman biji sesawi yang hidup, lalu bertumbuh menjadi besar. Ya, kapasitasnya semakin besar, besar, dan besar. Amin. Nah, saya harap Bapak Saudara, pertumbuhan kita secara rohani, selain kita menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan, Anda juga harus bertumbuh di dalam iman. Ya, sehingga Anda tidak terus bergantung kepada orang lain terus. Anda tidak bergantung kepada hamba Tuhan terus. Anda harus menang. Amin. Anda harus bisa mengalahkan atau menyelesaikan setiap persoalanmu dengan Tuhan secara langsung, tanpa bantuan orang lain. Sekali-kali sih mungkin Anda bolehlah telepon Pak Gideon, tolong doain, kenapa ini, gini, dan itu. Ya, tapi jangan terus keenaan didoain tok. Ya loh. Sampai nanya, Pak kapan ke Jogja? Gitu. Nah, saya bilang, nah itu ya, karena apa? Getol, pengen didoain, macam ya. Makanya di sini belajar, tumbuh iman Anda. Nanti Anda lihat, ya, ketika Anda melatih diri Anda, saya jamin Anda bisa menang. Ya, kemarin cerita saya itu tentang orang yang pergi ke Jepang itu, ya. Lalu dia bisa mencuci dengan air hidup orang yang bersama dengan dia sampai dia jadi berkat orang lain itu. Ya, itu awalnya begini. Ya, minta saya datang ke rumahnya, ya, ke apartemennya untuk ya katanya ada banyak hal lah seperti itu. Cuma saya nggak sempat saudara ya, karena rumahnya agak jauh di Kelapa Gading. Ya. Lalu waktu itu kan zaman-zaman COVID ya. Lalu wah, nunggu Pak Gideon lama nih kayaknya. Sambil dengar firman terus itu. Akhirnya lama-lama dia nggak mengharapkan saya lagi datang. Nah, apa yang terjadi saudara? Imannya tumbuh. Ya, contoh-contoh yang saya pakai dalam pengajaran itu dipraktekkan. Akhirnya merdeka dia. Ya, merdeka. Dari semua intimidasi, dari semua masalah dalam kehidupannya. Dan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri.
Setelah itu ya, setelah selesai COVID itu, dari komunitasnya dia, sering tiap berapa bulan sekali ada penginjilan, dia diikut gitu ya. Nah, kalau ikut begitu, apa yang terjadi? Dia nggak tahan kalau nggak cerita tentang pengajaran RTM. Dan banyak yang mulai bertanya-tanya ya, kamu tuh belajar di mana? Nah gitu ya. Oh saya belajar di online discipleship gitu. Dikasih linknya, ya, tapi nggak ikut juga. Dikasih YouTube-nya, mungkin dia lihat ya, dan sebagainya, ya terserah lah ya. Tapi banyak hal ya, tapi kita lihat di sini, pertumbuhannya ada. Saya harap Bapak Ibu Saudara, yang lainnya ini juga harus begitu. Ngalami sebuah perjumpaan, pengalaman dengan Tuhan, karena Anda punya iman. Betul nggak? Iman itu bukan bergantung hikmat orang lain atau kekuatan orang lain. Kami ini hanya mentor. Mengantar Anda untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Setelah itu urusanmu dengan Tuhan. Nah, kalau sudah diantar kepada Tuhan, lalu mulai berjumpa Tuhan, tetap saja gitu ya, mengandalkan manusia. Nah, ini sebenarnya kurang mandiri. Ya, Anda harus mulai mandiri, ya, mandiri. Lalu Anda nanti akan membangun diri Anda sampai Anda kuat. Seperti tadi dikatakan, biji sesawi itu akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh, yang kuat. Lalu burung-burung boleh bersarang di cabang-cabangnya itu. Anda akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Karena apa? Imanmu itu melimpah. Sehingga imanmu tidak hanya untuk dirimu sendiri. Imanmu sekarang bisa menolong orang-orang lain juga. Amin. Nah, siapa di sini yang imannya baru pas-pasan? Ya, untuk diri sendiri aja kadang-kadang kurang gitu ya. Nah, tingkatkan iman Anda. Bertumbuh. Amin. Dari iman asal jamah, iman yang besar, iman yang mengherankan Tuhan, sampai Anda punya iman yang kualitasnya tidak ada tandingannya, yaitu iman sebesar biji sesawi. Ya, kalau istilahnya Smith Wigglesworth itu adalah only believe, percaya saja. Tuhan pasti, Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Amin. Nah, saudara, yang kedua sedang kita lihat ini. Pertumbuhan apa lagi selanjutnya? Selain iman Anda. Ternyata dalam pembangunan tubuh Kristus, saudara, kita juga harus mengetahui bahwa untuk membangun sebuah tubuh Kristus menjadi tubuh yang sehat, ternyata Tuhan juga menyediakan sarana prasarananya. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, ya. Bagai angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah jemaat. Amin. Nah, saudara, kita harus mengalami sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam tubuh Kristus ini, supaya kita tidak dipermainkan oleh manusia-manusia yang licik, yang menyesatkan, sehingga kita diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Amin. Nah, oleh sebab itu, Tuhan memberikan dasar dalam membangun tubuh Kristus itu. Dasarnya adalah 5. Ya, saya gambarkan tangan saya ini kan ada 5 jarinya ya. Yang jempol ini adalah rasul. Ya, rasul. Rasul itu biasanya tugasnya adalah merintis, membuka ya hal-hal yang baru,
menerobos, itu rasul, ya. Lalu yang kedua adalah nabi. Nabi itu saya kasih jari telunjuk, ya toh. Anda tahu, biasanya kalau nabi itu kan suka nunjuk-nunjuk. Ada dosa dalam dirimu, ada gini, ya. Nah, nabi. Lalu yang ketiga adalah penginjil atau pemberita Injil. Nah, yang keempat adalah gembala. Yang kelima adalah pengajar. Jadi ada 5 jawatan ini. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Ya. Nah, tentang kerasulan ini jarang banyak, ya jarang orang ada di daerah ini. Ya. Karena nggak semua orang ini merintis seperti itu, ya, menerobos seperti itu. Nabi-nabi, ya, orang bilang nabi dalam perjanjian baru itu sudah nggak ada, tapi saya lihat masih ada, ya, orang-orang yang tajam dalam penglihatannya dan dia tajam sekali dalam menilai segala sesuatu, ya, lah mahrifatnya kuat sekali sehingga dia mengetahui banyak perkara lalu menunjuk kepada orang-orang tersebut. Nah, itulah nabi-nabi zaman kini, ya. Nah, saudara, yang ketiga adalah pemberita Injil. Dari antara 5 jari ini, jari tengah ini yang paling tinggi, ya. Nah, ini tempatnya penginjil. Wah, penginjil itu biasanya cepat populer. Karena apa? Isi khotbahnya itu kan hanya untuk membangkitkan, betul nggak, ya? Memberi semangat, mengencourage, ya, orang-orang seperti itu, sehingga api dalam diri orang itu menyala dan membuat si penginjil itu gampang tenar. TOP, ya, top seperti itu. Nah, yang keempat adalah gembala. Gembala itu saya pakai jari manis, ya. Nah, kenapa jari manis, ya? Kalau Anda pakai cincin gitu, ya. Nah, dalam pernikahan itu pakai cincin bukan di jempol, itu alay, ya, namanya, ya. Nah, jadi pakainya pasti di jari manis, itu enggak, itu masukin cincin di jari manis gitu, ya. Nah, gembala itu enak, dapat persepuluhan. Tapi jarinya harus manis, saudara, ya. Nggak boleh jari tengah, nggak boleh jari nunjuk-nunjuk, nggak boleh. Gitu, jarinya harus manis, gitu. Gembala-gembala itu harus, ya, manis lah kalau ngomong. Kayak gitu, ya, supaya dapat cincinnya itu. Ya, biasanya memang itu karunia, ya. Ada orang yang sabar sekali untuk merawat, itu, ya. Dia harus berkata-kata manis, itu untuk menghibur, ya. Nah, bikin orang adem, ayem gitu. Itu cocok jadi gembala, ya. Nggak tahu di sini siapa, ya, di yang ikut Zoom ini, ya. Mungkin Bu Febe kali, ya, gembala gitu, ya, wus gitu, ya. Oh, jadi gitu, ya, gembala. Gitu. Tahu Pak Kis kali, ya, gembala. Ya, gembala gitu, ya. Jadi manis gitu. Nah, saya bukan gembala, ya. Saya pernah cerita, saya coba pernah bikin gereja, pengen jadi gembala, ya, berhasil sih, ya, cuma sudah 80 90-an orang. Nah, namun satu kali Tuhan tegur saya karena saya jarang ada di rumah, ya, di tempat. Saya suka pergi, ya, untuk mengunjungi pelayanan teman-teman gitu sekitar begitu itu. Sampai akhirnya jemaat yang saya layani meninggal, dikuburkan oleh pendeta teman saya yang sekitar situlah seperti itu. Saya pulang hari Sabtu, dikabarin ia meninggal, wah, ada rasa bersalah, ya. Itu rasanya nggak enak terus tiap hari. Saya habis itu setiap bulan ambil waktu 3 hari doa puasa di Ungaran waktu itu, di Bukit Doa. Nah, disitulah waktu saya sudah keempat kalinya, ya, tiap 3 bulan, sebulan 3 hari itu, keempat kalinya Tuhan menjawab. Jawabannya cukup lumayan. Tuhan bilang gini, kamu itu gembala apa? Gembala sapi aja nggak kayak begitu. Kamu nggak open, dibilang gitu. Oh, gitu ya? Terus, ya sudah, saya ngerti jawabannya. Akhirnya saya serahkan ke pimpinan, lalu saya pergi ke Jakarta. Ke Jakarta akhirnya gabung nih, ya. Nggak tahu memang betul. Ketika saya di Jakarta ini, ya, awalnya saya masuk persekutuan namanya Padang Gembala. Di situ banyak gembala diasuh oleh persekutuan itu, ya. Nah,
Tapi kayaknya Tuhan lempar saya ke Revival Total Ministry ini. Ya, di Revival Total Ministry ini saya ngerti. Ternyata senior saya ini seorang pengajar. Pak Andreas ya. Nah, dia didik saya, latih saya, akhirnya saya tahu panggilan saya. Saya bukan seorang gembala, tapi saya seorang pengajar. Ya, penginjilnya adalah sedikit. Ya, ada. You know. Nah, tapi sekarang lebih mantap lagi ini saya tahu. Ya, panggilan saya itu ada di pengajar ini. Jari kelingking ya. Ini pengajar. Anda tahu ya, jari kelingking itu kadang-kadang digunakan nggak enak. Ya. Kalau telinganya gatel buat garuk telinga, gitu ya. Hidung gatel buat garuk hidung, gitu ya. Nah, jadi untuk apa tujuannya? Untuk bersih-bersih. Ketika dia bersih-bersih telinga gitu, apa yang didapat? Ya? Nah, kotoran telinga, betul nggak ya? Nah, itu kelingking sudah. Nah, itu yang kami alami yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai pengajar-pengajar ini. Orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang harus dibersihkan. Yang harus dibersihkan kadang-kadang. Kasusnya ini, kasusnya itu, dan sebagainya ya. Nah, kami harus membersihkan banyak hal, meluruskan ini, meluruskan itu, membenarkan ini, membenarkan itu. Nah, tapi saya bersyukur, walaupun banyak tantangannya dan gak enaknya. Tapi duduk sebagai pengajar ini, saya happy. Enggak ya? Ada damai yang luar biasa. Ya. Nah, kenapa? Saya ada di dalam panggilan sebagai pengajar di sini. Saya nggak ngerti, Bapak Saudara, walaupun Anda ikut Zoom meeting seperti ini, ikut pemuridan seperti ini, belum tentu ya panggilan Anda, nanti Anda menempati jabatan di mana, bukan berarti Anda harus jadi pengajar, belum tentu. Ya. Nah, Anda harus benar-benar teliti dan Anda ketahui dengan tepat ya, Anda itu jabatannya apa, panggilannya di mana. Kalau Anda sebagai seorang penginjil, ya penginjillah dengan baik. Kalau Anda sebagai rasul, jadilah rasul yang baik. Ya. Anda menjadi nabi, jadilah nabi yang baik, ya. Bernubuatlah, jangan ku buat-buat atau lu buat, jangan. Nah, jadi benar-benar bernubuat sesuai petunjuknya Allah, amin. Jadi gembalalah yang baik, amin. Karena Tuhan itu menegur, ada gembala upahan tuh. Mereka melayani untuk urusan perut mereka. Cari kangtau, cari untung dalam pelayanan. Nah, itu bahaya. Ya. Jadi dia hanya menunggu itu domba lebat bulunya, lalu digunting. Nah, habis itu diperah susunya, sampai kadang-kadang dipotong dagingnya dan sebagainya itu. Nah, itu gembala-gembala upahan. Jadilah gembala-gembala yang sejati seperti Tuhan Yesus. Gembala yang baik adalah mereka rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Tidak menuntut banyak, tapi dia rela untuk dituntut oleh jemaat-jemaatnya. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi untuk melengkapi tubuh Kristus dalam pembangunan tubuh Kristus ini, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, ia memberikan kepada jemaatnya 5 perkara ini ya, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Amin. Nah, gembala dan pengajar. Nah, selanjutnya, bertumbuh dalam iman. Ya, pertumbuhan iman. Kenapa iman harus bertumbuh? Karena iman itu adalah dasar untuk menerima segala sesuatu. Seperti yang dijanjikan Allah melalui firman-Nya. Baik itu tentang keselamatan maupun banyak hal yang lain setelah seseorang diselamatkan. Mungkin ya tentang berkat-berkatnya, tentang kesembuhan untuk penyakit, kuasa rohani, karunia-karunia Roh Kudus, juga karakter dan kemuliaannya itu harus bertumbuh mulai dari iman, ya. Nah, Saudara,
Sekarang kita bahas satu persatu, ya. Iman akan keselamatan dan iman akan berkat. Kita diselamatkan bukan karena kita berupaya, ya, bukan usaha manusia. Keselamatan itu grace, anugerah daripada Allah. Roma 3 ayat 28 dikatakan di sini, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Amin. Nah, sola fide, sola gratia. Jadi manusia itu diselamatkan oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi dengan iman kita boleh diselamatkan. Siapa yang bisa naik ke surga dengan kendaraan apa yang Anda bisa buat? Nggak ada ya. Kita bisa masuk surga itu karena apa? Karena percaya kepada Tuhan Yesus. Simpel, betul? Percaya langsung selamat. Itu loh kayak penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Kemarin kan kita belajar tentang, kemarin itu kita baru memperingati tentang kematian Tuhan Yesus, bukan? Jumat Agung itu. Pasti ada yang cerita tentang itu ya, penjahat di sebelah Tuhan Yesus ini. Yang mendapat anugerah. Lalu Tuhan menggaransi, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, dia selamat karena percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan itu hanya bisa kita peroleh kalau kita berseru dan percaya kepada nama itu. Ya, Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus. Berseru, barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Amin. Ya, nah nggak peduli orang agamanya apa. Kalau dia mau berseru, dia mau percaya kepada Tuhan Yesus, lalu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, dia sudah mendapatkan garansi kalau mati masuk surga. Amin. Nah, tentang berkat juga begitu, saudara. Berkat itu juga kita terima dengan iman. Ya. Berkat itu kita terima dengan iman. Saudara, setiap Anda selesai ibadah, nanti pasti ada doa penutup dan doa berkat, bukan? Nah, mereka yang mengerti, mereka nggak buru-buru pulang. Sebelum dia menerima blessing, berkat itu. Ya. Nah, ketika si hamba Tuhan itu berdoa, ya, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua. Yang percaya katakan, amin. Wah, ya, karena sering setiap minggu ya pasti doanya seperti itu. Lama-lama banyak orang itu nggak nangkep atau nggak menyelami lagi tentang perkataan daripada si hamba Tuhan itu. Pokoknya amin. Amin apa? Ya. Nah, pengharapannya harus ada. Ketika si hamba Tuhan tadi itu, dia mengatakan atau berdoa tentang doa berkat itu, Anda harus punya iman juga. Ketika si hamba Tuhan itu bilang, terimalah berkat dari Allah Bapa. Ya, nggak usah berteriak, aku terima, itu enggak. Dalam hati Anda, yes, aku terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Amin. Nah, aku percaya berkat itu akan melimpah dalam kehidupan kami. Ya, nah tiap hari, saudara, Anda berpikir sebagai orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Ya, sebagai orang yang telah menerima berkat dari Tuhan. Kenapa?
sudah ada wakilnya Allah di muka bumi ini yang melepaskan berkat bagi Anda, lalu Anda terima. Amin. Seperti Anda punya cek, ya, isinya 100 juta. Anda pergi ke bank, Anda cairkan. Keluar 100 juta enggak? Keluar dong. Betul enggak? Karena ceknya ada. Jadi doa berkat itu sebenarnya seperti cek bagi Anda. Nah, banyak orang kadang-kadang dia tidak percaya bahwa cek ini bisa ditukar karena kurang pengertiannya. Ya, saya ingat ya sebuah ilustrasi. Satu kali ada seorang ya yang merantau, lalu dia punya ibu yang ada di kampung gitu ya. Lalu karena dia sudah berhasil, zaman dulu belum ada transfer antar bank ini, dan dulu kalau kirim-kirim itu biasanya pakai wesel gitu ya. Ya ingat ya, wesel itu ya. Nah, wesel itu kirim lewat pos itu ya. Nah, lalu kasih ke sana gitu, nanti ditukar ya. Nah, ada duitnya di situ. Nah, ibunya ini karena orang kampung nggak ngerti saudara ya. Setiap terima wesel dari anaknya ini, itu cuman ditaruh di digantung, diselipin di tembok atau di biliknya, rumahnya bilik gitu ya. Nah, harapannya anak ini ya kirim duit kepada mamahnya atau ibunya ini supaya ibunya itu ya dengan duit ini bisa merenovasi rumah, ya, mencukupi hidupnya dengan apa yang dikirimkan tadi itu. Tapi karena si ibu ini nggak ngerti, si itu wesel itu cuman jadi hiasan dindingnya saja. Satu kali si anak ini setelah bertahun-tahun dia ada di perantauan, lalu dia pulang ke kampung, ya, dia kaget karena ibunya itu masih hidup dengan cara yang lama, cari kayu gitu ya, mengkais-kais rezeki seperti itu segala macam gitu, ya. Padahal dia sudah disokong, sudah dikirimin duit banyak sama anaknya. Dan rumahnya itu semakin lama semakin mau roboh, seperti gitu ya. Nah, si anak ini penasaran. Nah, akhirnya ya, ditanya sama ibunya, Bu, itu surat saya setiap bulan, kadang-kadang sebulan 2 kali dan sebagainya itu, ya, nyampe enggak? Iya nyampe. Ya, terus ya itu saya gantung di dinding itu. Saya gantung di dinding itu. Gitu ya. Nah saudara Anda lihat ya. Orang kadang-kadang seperti itu. Tuhan itu sudah melepaskan berkat kepada kita. Tapi kita selalu hidup dalam kekurangan. Kenapa? Nah kita kadang-kadang kurang pengertiannya di sini ini. Harus dengan iman. Betul? Harus dengan iman. Percaya bahwa berkat itu sudah saya terima. Lalu Anda mulai berpikir, sebagai orang yang telah diberkati, aku adalah orang yang diberkati. Pekerjaanku, perkataanku akan menghasilkan berkat. Karena apa? Roh blessingnya sudah ada di dalam diri Anda. Jadi impartasi daripada Allah itu bentuknya enggak langsung duit kepada Anda gitu, enggak. Roh berkatnya sudah ada pada Anda. Tinggal Anda ngerti enggak? Bisa mencairkan atau tidak? Nah, orang yang punya roh berkat ini, kalau dia tahu bahwa di dalam dirinya itu ada roh blessingnya, dia akan melakukan banyak hal, akan menghasilkan berkat. Bisa seperti itu. Ya. Itu kalau orang Jawa ini istilahnya dalam ilmu kliniknya kayak pulung gitu loh ya. Nah, pulung tahu ya? Nah, ada yang bilang, wow, pulung kere, balung kere, itu pulung ya. Jadi itu kayak dapat satu kekuatan seperti itu loh, gitu. Pulung, gitu. Nah, itu istilah-istilah orang Jawa itu ya. Tapi pengertian rohaninya sebenarnya itu adalah ya spirit blessing, ya. Roh berkat itu loh. Itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Sekarang kita harus terima dengan iman. Iman itu melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Lalu kita mulai pengakuan iman. Siapa bilang saya miskin? Omong kosong. Saya adalah anak Allah. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan saya. Ya.
Allahku sanggup memenuhi setiap apa yang kubutuhkan oleh kekuatan dan kekayaan di dalam Kristus Yesus Tuhanku. Anda katakan. Dan Anda akan menjadi seperti apa yang diinginkan Tuhan. Ya, karena apa? Roh blessing-nya ada di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, sekarang lanjut ya. Iman tentang apa lagi? Iman itu bertumbuh ya. Terus sampai pada level kesembuhan. Ya, kesembuhan. Nah, ini berita yang baik bagi yang hari-hari ini sedang mengalami sakit ya. Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ya, ini start pertama orang bisa mengalami pertumbuhan iman dalam kesembuhan. Apa yang ada di dalam benak perempuan itu? Karena dia merasa tak mampu, tak berdaya, dan sebagainya. Akhirnya dia hanya membuat sebuah statement saja. Perhatikan ya. Dia hanya membuat sebuah statement. Keputusan. Pernyataan. Keputusan pernyataan apa yang dia buat? Dia berkata begini. Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ya, nggak tahu dapat kekuatan dari mana. Alkitab langsung menulis perempuan itu akhirnya bisa menjamah jubah Tuhan Yesus, lalu dia mengalami mujizat kesembuhan di situ. Ya, dia mengalami kesembuhan karena apa? Karena menjamah jubah Yesus. Banyak orang terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Kalau gitu, aku harus menjamah jubah Yesus juga dong. Ya. Nah, jubah yang mana ya? Bayangin saudara, Yesus itu hidup di dunia kan 33,5 tahun ya. Kalau kita pakailah dalam, dia sudah mulai mengajar. Jadi 3,5 tahun. 3,5 tahun itu kira-kira Yesus jubahnya berapa biji? Pasti enggak satu dong, itu enggak ya? Jubah yang mana? Ada satu jubah yang terbaik yang pernah dipakai oleh Tuhan Yesus itu yang dipakai ketika dia berdoa di Taman Getsemani sampai diseret dibawa ke Kalvari. Itu jubah indah sekali karena enggak ada sambungannya. Itu ditenun, sambung menyambung gitu ya. Enggak ada jahitannya, enggak ada sambungannya. Sampai prajurit yang menemukan jubah itu ketika mereka mau membagi jubah itu, mereka bilang begini, sayang ini kalau dibagi, ini jubah bagus sekali. Ya, kita buang undi saja ya, siapa yang mendapatkan jubah ini. Nah saudara, sekarang bicara tentang jubah. Jubah yang mana? Yang bisa Anda jamah di dalam Yesus itu. Nah, mungkin Anda mulai membayangkan, jubah Yesus, jubah Yesus, jubah Yesus. Aku mau jamah jubah Yesus. Ya, tapi orang kadang-kadang nggak kebayang tentang jubah itu. Lalu mereka mengganti. Aku jamah firman-Nya saja. Dia comot ayat itu ya. Ayat ini, ayat itu. Dalam Petrus dikatakan kalau dia punya kebutuhan dalam kesembuhan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Tuh, firman-Nya bilang, oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Kalau sudah sembuh artinya kamu tak perlu sakit dong. Betul enggak? Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Nah, jadi Anda yang sakit hari ini, Anda enggak berpikir lagi sebagai orang sakit. Dengan iman Anda katakan, menurut 1 Petrus ini, bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Betul? Saya sudah sembuh. Saya tidak sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Nah, mulai belajar di sini ya. Jadilah sembuh. Tentang kesembuhan seperti ini. Ya.
Besok saya mau bahas di bengkel, ya, kalau ada yang datang, puji Tuhan. Ya. Nah, bagaimana menerobos kesembuhan, mujizat, ya. Nah, supaya orang itu nggak terus pengen hanya didoain, ditolong oleh orang lain, pengertiannya dibukakan. Bagaimana bisa mengalami mujizat kesembuhan itu. Ya, apa yang harus dibongkar dalam kehidupan kita. Kalau saya bahas malam hari ini, besok nggak ada yang datang. Jadi saya tunggu besok aja. Ya, oke, ya, tentang kesembuhannya. Tapi Anda perhatikan di sini, iman perempuan ini akhirnya bisa menyembuhkan dirinya, betul? Dia sembuh karena apa? Iman. Amin. Imannya bertumbuh sampai dia bisa mengambil sebuah statement. Ya, statement. Nah, Saudara, perhatikan ya. Jadi jubah Yesus itu saya gambarkan seperti colokan dulu, stop kontak, tahu nggak ya? Kalau Anda mau ngecas handphone itu, Anda cari apa? Cari yang nempel di tembok, yang ada lubangnya 2 itu ya. Lalu charger Anda itu Anda colokin masuk ke situ, lalu Anda hubungkan dengan handphone Anda, nanti baterai Anda itu akan penuh. Ya. Ada kekuatan, ada tenaga, ada powernya lagi. Nah, bisa Anda pakai lagi di situ. Nanti kalau lemah lagi, colokin lagi di situ, gitu ya. Nah, jubah Yesus itu mirip colokan itu loh, saudara ya. Tapi kan banyak di dunia ini yang lubang 2 kan banyak ya. Hidung saya juga lubangnya 2 gitu loh. You know. Itu maksud colokin hidung saya, nggak ada strumnya. Gitu. Nah, jadi harus tepat. Firman yang mana? Betul? Jangan asal comot firman. Anda tanya sama Tuhan. Firman yang mana untuk dasar kesembuhan saya ini? Ya. Jangan asal comot. Oh, kayaknya ini ya. Kayaknya ini ya, kayaknya ini ya. Tanya Tuhan. Tuhan, ayat yang mana yang cocok untuk dasar iman saya percaya supaya saya bisa mengalami terobosan dalam mengalami mujizat kesembuhan ini. Nanti Tuhan akan menunjukkan. Ya. Kadang-kadang ada kisah Naaman, betul enggak ya? Dia mengalami kesembuhan, gitu ya. Ada. Orang mendengar cerita tentang Naaman, imannya bangkit. Lalu dia mengalami terobosan. Karena dia terinspirasi imannya Naaman itu. Nah, ada yang imannya Hizkia, betul gak ya? Yang sudah divonis mati. Gak jadi mati. Umurnya ditambah 15 tahun lagi. Nah, banyak saudara. Jadi Anda jangan nyocok-nyocokin sendiri. Tanya Tuhan, ya, ayat yang mana, kisah yang mana, kira-kira yang cocok buat Anda untuk pijakan dasar iman Anda itu nanti. Amin. Jadi nggak semua lubang 2 tadi itu ada loh, colok-colok gini. Ya. Tuhan tahu mana yang ada strumnya tuh, yang cocok dengan Anda. Tanya sama Tuhan, amin. Ya, nah saudara, sekarang berikutnya, ya, kalau kesembuhan bisa diterobos, ngalami karena pertumbuhan Anda. Sekarang tentang power atau kuasa rohani. Saudara, di sini dikatakan Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan yang mustahil bagimu. Amin. Nah saudara, jadi kuasa rohani ini akan terjadi dalam kehidupan Anda sampai imanmu bisa memindahkan gunung seperti itu. Amin. Matius 13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain. Kepada mereka katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Terus
Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi baik iman maupun kerajaan Allah digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan biji sawi yang amat kecil, tetapi mempunyai kehidupan di dalamnya dan mempunyai kemampuan bertumbuh hingga menjadi besar. Amin. Tumbuhkan iman Anda sampai besar. Pertumbuhan apa lagi, saudara? Pertumbuhan tentang karakter. Amin. Nah, dewasa punya karakter Kristus. Orang duniawi memiliki karakter duniawi yang secara umum senantiasa bersifat egosentris, yakni senantiasa mementingkan diri sendiri. Tapi orang Kristen yang dilahirkan baru memiliki sifat baru, yakni kristosentris. Amin. Bertumbuh, berubah dari orang yang bersifat egosentris. Sekarang Anda harus memiliki sifat yang baru, yaitu kristosentris. Orang yang egosentris itu senantiasa mementingkan dirinya sendiri. Tapi orang Kristen yang memiliki sifat baru kristosentris, pikirannya beda untuk orang lain dan juga untuk Tuhan. Amin. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara, buah roh dengan 9 citra rasa ini harus mulai termanifestasi di dalam kehidupan Anda. Dari hidupmu harus keluar kasih, ya. Harus ada sukacita yang mengalir melimpah. Harus ada damai sejahtera. Harus punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Sampai punya penguasaan diri. Amin. Nah, bertumbuh ya. Ini bertumbuh dalam karakter Anda. Oke. Terus 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya. Iman percaya tok nggak cukup. Harus ditambahkan dengan tindakan. Sifatnya berubah. Kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Mulai mengerti tentang mekanismenya iman itu. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Ya. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Nanti Anda lihat saudara, tahap demi tahap itu akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Anda tidak hanya ngawur dalam iman, tapi nanti Anda akan menjadi orang yang punya kontrol ya dalam mempercayai sesuatu, ya, melakukan sesuatu. Nah, Anda juga punya ketekunan menghadapi tantangan untuk menembus barier-barier. Ketika imanmu itu digunakan, kadang-kadang tantangannya berat, ya. Nah, butuh ketekunan juga. Nah, kepada ketekunan, kesalehan. Amin. Nah, saudara, terus Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ya, ini sifat kristosentrisnya. Selalu memberi tumpangan. Ya, jadi enggak egosentris. Usahakanlah dirimu selalu memberi tumpangan. Ya. Jadi kalau Bapak Saudara nih ya ketemu dengan orang yang mengalami kesusahan atau kekurangan dan sebagainya, ya, Anda harus mulai pikir, ya, tanya Tuhan juga sih, kenapa orang itu berkekurangan? Nah kalau Anda sedang kelebihan, ya, kelimpahan, mungkin Tuhan sedang memakai Anda untuk apa? Untuk menolong orang itu. Ya, Anda menjadi penyalur berkat bagi orang itu. Makanya dikatakan di sini, usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Amin. Nah, terus pertumbuhannya bukan hanya sampai di sini. 2 Korintus 13 ayat yang
ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Wah, ini maksimal ya. Sampai usahakanlah dirimu sempurna dalam segala aspek ini terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Yang terakhir, Bapak Saudara, bertumbuh dalam karunia Roh Kudus, ya. Bertumbuh dalam karunia Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, nah, kobarkan karunia-karunia Allah. Puji Tuhan ya, di RTM ini ya, seminar kita bulan kemarin ya, bicara tentang karunia rohani ya. Nah, kita bagi menjadi 3 sesi ya. Nah, kemarin saya membahasnya tentang 3 hal ya, hikmat, marifat, dan membedakan roh ya. Itu yang saya bahas. Nanti hari Sabtu ada seminar lagi, yang 6 akan dibahas sama pembicara berikutnya. Pembicara berikutnya nanti ya. Nah, itu nanti 6 akan dibahas oleh mereka. Nah, nanti setelah Anda mengetahui, Anda mendapat impartasinya tentang 9 karunia roh itu, ya, jangan hanya dijadikan aksesoris dalam diri Anda. Dikembangkan, dikobarkan, amin. Nah, kalau mungkin Tuhan percayakan dalam diri Anda karunia bernubuat, bernubuatlah, asah itu, karunia itu. Nanti nubuatan Anda tuh akan akurat gitu loh, ya. Kalau Anda punya karunia untuk membedakan roh, gunakan itu. Tanpa Anda gunakan, ya, itu seperti pisau yang nggak pernah diasah, ya, tumpul nanti. Ya, tapi semakin digunakan, karunia itu nanti semakin potensinya semakin besar biasanya, ya. Nah, itu bisa seperti itu, ya. Jadi mulai dikobarkan. Dikobarkan, aku mau, ya, aku mau terus melakukan itu. Nah, apa yang dipercayakan oleh Tuhan, yang ada pada Anda, Paulus katakan tadi ya, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Jadi ketika hamba Tuhan menumpangi tangan, ya, terima karunia-karunia Roh Kudus. Kadang-kadang Anda ngerti, wah, saya kemasukan roh ini ya, roh hikmat, roh marifat, ya, ya, roh iman, karunia kesembuhan, nah, karunia mujizat, karunia berbahasa roh, karunia membedakan bahasa roh, karunia bernubuat. Nah, mungkin Anda mendapat 1, 2 di antara 9 karunia itu. Pergunakan, kobarkan, ya. Semakin dikobarkan semakin menyala. Karena Roh Kudus itu ibaratnya seperti api, betul? Api itu kalau dikobarkan, ya, disulutkan gitu, terus gitu, dia akan membakar, betul? Dan akan semakin luas kebakarannya. Ya, nah, karunia Roh Kudus sama, saudara. Kalau dikobarkan seperti itu, akan menyulut yang lainnya dan juga akan berkobar semakin besar kapasitasnya. 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu, saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan jangan melarang orang berkata-kata dengan berbahasa roh, ya. Perhatikan di sini. Usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, ya. Ada orang-orang kadang-kadang nggak suka dengan bahasa roh, ya. Lalu ada orang berbahasa roh, dia larang, diam kau, gitu ya. Nggak boleh. Ayatnya ada, dilarang
ya, jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ingat ya, bahasa roh itu sebenarnya ada dua, glosolalia sama senolalia. Nah, glosolalia itu untuk membangkitkan diri sendiri, sehingga rohmu menjadi kuat. Kalau senolalia ini biasanya ada pesan yang disampaikan melalui bahasa roh itu untuk orang-orang sekitarnya. Ya, nah, jadi tergantung nih bahasa roh yang mana. Tadi dikatakan usahakanlah dirimu ya untuk memperoleh karunia bernubuat. Kenapa? Bernubuat itu kok diusahakan kalau boleh gitu ya. Jadi kalau Anda sudah berbahasa roh jangan puas. Anda hanya berbahasa roh maksudnya Paulus gitu loh. Ya. Anda harus mengejar juga, usahakan supaya karunia yang ada padamu itu nambah. Ya, bukan hanya mahir ya dalam berbahasa roh toh. Tingkatkan lagi. Anda punya karunia bernubuat itu. Ya. Nah, Saudara, karunia nubuat itu luar biasa. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia, terutama karunia bernubuat. Kenapa disebut terutama karunia bernubuat? Karena nubuat itu membangun orang lain. Membangun itu ciri. Ya. Jadi kalau orang bernubuat tidak membangun, itu perlu dipertanyakan. Jadi nubuatan nggak pernah mengintimidasi orang. Walaupun mungkin itu bentuknya teguran sekalipun, yang ditegur itu nggak merasa terintimidasi. Tapi dia dibangun, betul? Nubuat itu punya sifat membangun. Camkan baik-baik. Ya. Bukan mengintimidasi. Nubuat itu punya sifat membangun. Walaupun mungkin wujudnya, bentuknya itu, waktu disampaikan bentuknya teguran yang keras. Tapi yang ditegur itu tidak merasa dipermalukan. Tidak merasa diintimidasi atau dipojokkan gitu, enggak. Yang mendapat nubuatan itu akan terbangun oleh nubuatannya itu. Nah, jadi makanya dibilang yang terutama adalah karunia nubuat. Yang sudah punya karunia nubuat, coba mulai ya. Asah terus gunakan. Semakin Anda banyak bernubuat, semakin banyak orang yang dibangun. Amin. Dan menjadi kuat. Nah, sekarang terakhir, bertumbuh dalam kemuliaan. Kemuliaan yang bertambah besar. Amin. Kenapa kemuliaan itu harus bertumbuh semakin besar? Manusia yang semula diciptakan bergambar dan rupa Allah memiliki kemuliaan Allah yang menyelubungi mereka. Sehingga walaupun mereka telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Tetap ya, itu ayatnya di sini. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, jadi sebelum Adam itu jatuh dalam dosa, Adam itu telanjang atau pakai baju? Dia telanjang ya, tapi nggak malu saudara. Kenapa saudara? Kemuliaan itu menutup mereka. Ya, orang berpikiran mulia, punya tabiat mulia dan sebagainya ini, ya, dia ya nggak ada istilah kayak melihat hal yang apa ya, umpama contoh gini ya, saya melihat nih, ada seseorang yang gimana gitu, kalau saya sudah nggak enak sama dia gitu ya, penilaian saya terhadap orang itu pasti jelek, betul? Ya, kalau sudah saya nggak enak sama dia, saya benci sama dia gitu, penilaian saya terhadap orang itu pasti nggak enak, betul? Tapi kalau saya berpikir benar, saya nggak ada masalah dengan orang itu, saya bisa berpikir yang baik tentang orang itu, bukan?
Nah, saat Adam belum jatuh dalam dosa, pikirannya masih mulia. Penuh dengan kemuliaan. Sehingga walaupun mereka telanjang, mereka tidak malu. Kenapa orang telanjang malu? Karena pikirannya udah nggak mulia, saudara. Nah ini persoalan, makanya tukang jahit sekarang laku. Ya. Kenapa? Semua orang butuh baju, seperti itu. Ya, nah terus. Tetapi karena pelanggaran Adam dan Hawa dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka kehilangan kemuliaan Allah itu dan merasa malu karena mereka telanjang. Amin. Nah ini ayatnya Kejadian 3, 10-11. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ya. Nah, di sini Adam dan Hawa mulai takut dan menyadari dirinya telanjang. Amin. Ya. Nah, pikirannya nggak mulia itu membuat orang seperti nggak pakai baju, seperti telanjang dan takut. Ya. Ada banyak kekurangan di dalam dirinya. Kurang ini, kurang itu, dan gitu ya. Minder lama-lama. Seperti apa yang terjadi dalam diri Adam dan Hawa itu. Takut ketemu Tuhan. Ya. Jadi kalau datang kepada Tuhan selalu, oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini tak lain tak bukan adalah yang jelek-jelek gitu ya, yang diucapkan semuanya ini. Kenapa dia ngomong seperti itu di hadapan Allah yang mulia? Nah, karena pikiran dia. Kalau dia berpikiran mulia, dia percaya bahwa Allah telah menebus dia. Dia bisa berkata-kata yang mulia bukan? Juga bukan? Bapa surgawi, kami mengucap syukur. Engkau telah melayakkan aku jadi anakmu. Aku mulia di hadapanmu Tuhan. Ya. Lebih enak begitu dong ya. Daripada, oh Tuhan, lihatlah hambamu cacat dan celak. Ya. Nah, berpikir mulia. Nanti enak. Ngomongnya dengan Tuhan itu enak. Bukan sebagai pesakitan yang takut. Ya, apalagi takut diketahui oleh Tuhan. Padahal Tuhan maha tahu. Itu enggak ya? Nggak usah Anda kasih tahu, Tuhan sudah tahu apa yang salah dalam diri Anda. Nah saudara, pikiran yang mulia itu harus ditingkatkan. Amin. Yesus Kristus tidak hanya menebus dosa manusia, tapi ia juga memulihkan kemuliaan Allah bagi yang percaya. Amin. Ini kabar baiknya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia keturunan Adam itu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun ketika Yesus di muka bumi, dia pernah berdoa. Dalam Yohanes pasal 17, ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi kalau Anda hari ini mengaku bahwa Anda mulia, Anda punya alasannya. Kenapa Anda bisa bilang, aku mulia di hadapanmu Tuhan? Karena keinginan dan doa Yesus ini loh. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berikan kemuliaan-Mu kepadaku, sehingga aku boleh menjadi mulia. Sekarang aku jadi orang mulia. Nah, punya alasan. Jadi ketika ada intimidasi, ada dakwaan, siapa bilang kamu mulia? Ngomong kosong loh. Aku mulia. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kemuliaan itu kepadaku, dan kemuliaan itu telah aku terima dan aku kenakan di dalam hidupku. Aku hari ini orang mulia. Amin. Siapa di sini orang mulia? Siapa di sini orang hina?
Siapa di sini orang hina? Ya, nanti cek kalau doa masih bilang, Tuhan, lihatlah hambamu ini yang hina dan papa ini. Ini nggak ngakui apa yang diberikan Tuhan tuh. Tuhan itu bilang sama bapaknya, Bapak, kemuliaan yang kau berikan kepadaku, sekarang aku berikan kepada manusia. Ya. Nah kalau manusianya itu Bu Eva gitu ya. Jadi bunyinya begini, Bapak, kemuliaan yang kau berikan kepadaku, aku berikan kepada Bu Eva. Bu Eva punya kemuliaan enggak sekarang? Walaupun dia dulu keturunan Adam. Yang dikatakan tadi dalam Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Artinya kalau kehilangan kan nggak punya, betul? Ketika Anda nggak punya, karena jadi keturunan orang berdosa yaitu Adam dan Hawa, sekarang Anda dilahir barukan di dalam Yesus. Di dalam Yesus, Yesus berkata, kemuliaan yang engkau berikan Bapak, sekarang aku berikan kepada manusia yang telah kehilangan kemuliaan itu. Sehingga kita yang kehilangan kemuliaan itu sekarang kita punya lagi kemuliaan itu. Amin. Angkat itu. Tiap hari berkata, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu, sekarang aku boleh menjadi orang mulia. Ya. Nah, mulai dari pengertian itu, Anda kembangkan terus. Tiap hari Anda mengakui dirimu, berperanlah, bertingkahlah seperti orang mulia. Amin. Berpikirlah seperti orang mulia. Nah, nanti Anda lihat. Ya, yang sudah menerima kemuliaan ini, pikiranmu pikiran mulia atau enggak? Ya, pikiran mulia itu apa? Berpikir yang benar, berpikir yang manis, yang sedap, betul enggak ya? Yang positif, yang benar, betul? Itu pikiran mulia. Tindakannya juga begitu. Sikap kita juga begitu. Seperti Yesus, amin. Mulia. Sehingga orang bilang, wong ki mulia banget tuh. Gitu. Mulia banget tuh. Ya. Mulia. Dilihat dari sikapnya. Amin. Haleluya. Oke, saudara. Tentang pertumbuhan rohani sudah selesai. Ya. Oke. Besok ada bengkel rohani. Malamnya kita libur. Kita akan berjumpa lagi hari Kamis. Ya. Untuk membahas bab berikutnya. Yaitu tentang firman Allah. Ya, judulnya firman Allah. Ya, hari ini kita bahas firman Allah juga. Tapi judulnya firman Allah. Firman Allah itu apa sih gitu ya. Nanti kita akan bahas supaya kita tahu tentang firman itu, ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.